Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Semoga kalian selalu terhibur, dan selamat mendengarkan. Dan karena Dewa Kematian takut dunia jatuh ke dalam genggaman tuan dari makhluk itu, makanya Dewa Kematian merencanakan menghancurkan semua meteor itu sebelum mendapatkan wujud mereka. Sayangnya, jika tebakan lain Lintian benar, dalang dari perbuatan Dewa Takdir dulu yang menggagalkan Dewa Kematian berada di dalam pintu putih itu, jadi kemungkinan jika dia ingin menemukan jawaban yang dia mau hanya kesanalah dia harus pergi. Hanya, dia tidak bisa pergi sekarang dengan kekuatan yang dia miliki. Dia hanya berharap laba-laba ini benar-benar bisa membuat dia maju ke ranah setengah Dewa Kaisar secepatnya. Agar dia dapat pergi langsung mencari apa sebenarnya yang ada di balik pintu putih tersebut. Secepatnya kita bereskan yang ada di sini. Kalian harus membakar semuanya, ucap Lintian kepada keduanya. Lintian langsung memerintahkan Mo Gui dan Zi Yanling membakar tempat tersebut, agar para roh dari mayat-mayat ini dapat bereinkarnasi dengan tenang. Zi Yanling setelah mendapat perintah, dia langsung menggunakan kekuatannya untuk membakar seluruh tempat itu bersamaan dengan semua mayat yang ada di sana. Wush! Boom! Lintian dan dua lainnya terbang sambil menyaksikan semua tempat itu terbakar dan hancur. Dengan gerakan tangan Mo Gui, tempat yang terbelah tadi kembali menjadi seperti semula. Bahkan tidak akan ada yang tahu, kalau di tempat itu tadi ada pertarungan yang sangat dahsyat. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Mo Gui. Perintahkan seluruh pasukan rahasia kalian untuk mencari di seluruh penjuru alam langit meteor seperti itu. Jika ada, segera laporkan semuanya langsung kepadaku, dan ambil jimat ini. Jika terjadi sesuatu hancurkan jimat ini, agar klonku bisa muncul di sana dan langsung membereskan meteor tersebut. Perintah Lintian setelah semua hanya dengan elemen melahaplah dia dapat membereskan meteor yang telah memiliki bentuk sendiri itu. Baik Tuan, baik Kaisar. Keduanya segera kembali, dan langsung mempersiapkan semua hal untuk pasukan khusus mereka. Dengan begitu, setelah 2 hari, semua pasukan khusus dengan sembunyi-sembunyi mereka bergerak ke seluruh alam, untuk mencari apa yang diperintahkan Lintian sebelumnya. Sedangkan, Lintian sejak 2 hari itu, dia tidak keluar dari ruangannya. Dia masih sibuk mencoba untuk menyaring semua kekuatan batu meteor dan tulang perak itu menjadi miliknya. Sayangnya, Lintian sadar, kalau tidak begitu mudah menyaring aura kekuatan tulang perak tersebut dengan cepat, dan perkiraan Lintian butuh waktu 2-3 bulan untuk menyaring aura tulang perak tersebut. Sedangkan, untuk batu meteor tersebut, mungkin membutuhkan 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Itu disebabkan karena kemurnian yang dimiliki oleh batu meteor yang sudah bisa berubah bentuk menjadi laba-laba sangat murni, dibandingkan dengan tulang mayat perak tersebut. Huf! Kekuatan benar-benar membuat orang gila, ucap Lintian dalam hatinya. Lintian keluar dan menemui ketiga istrinya, saat dia melihat kalau 2 istrinya sedang membantu di ruangan kerjanya, dan sedangkan satu lagi masih berlatih di halaman belakang istana. Lintian memutuskan untuk ke halaman belakang menemui Seng Chuer yang berlatih di halaman belakang sendirian. Saat dia sampai di halaman belakang, Seng Chuer sedang fokus mengayunkan pedangnya dengan setiap gerakan jika dilihat sangatlah indah. Lintian tersenyum saat melihat wanita cantik itu sedang berlatih. Dengan gerakan pelan, Lintian menghilang dari tempatnya, dan langsung muncul di belakang Seng Chuer. Seng Chuer kaget saat merasakan kalau ada yang sedang memeluknya dari belakang. Saat dia menolehkan kepalanya, dia melihat Lintian tersenyum ke arahnya yang membuat Seng Chuer gugup. "Hi, kenapa kamu bisa gugup begitu sayang?" tanya Lintian. Tidak suami. Suami, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sedang dalam pelatihan tertutup?" tanya Seng Chuer. "Aku kesini untuk menemui kalian,
tapi dua lainnya sedang sibuk. Jadi karena aku menemukanmu di sini, lebih baik melihat wanita kecilku ini, jawab Lin Tian. Lin Tian mencium bibir Seng Chuer langsung yang membuat wanita itu terdiam membeku di tempatnya untuk beberapa saat. Tapi akhirnya dia membalas ciuman Lin Tian dengan sedikit agresif dari biasanya. Kamu sudah berkembang, ucap Lin Tian merasakan kalau kekuatan Seng Chuer sudah meningkat dalam beberapa waktu ini. Berkat teknik pedang kehidupan yang suami berikan padaku juga, jawab Seng Chuer dengan malu. Baiklah. Apa kamu ingin ikut bersamaku? Tanya Lin Tian. Kemana suami? Tanya Seng Chuer. Nanti kamu akan tahu, jawab Lin Tian dengan senyum manis kepada Seng Chuer sambil mencium keningnya. Oke, Mimin, geser ceritanya tetua alurmu, di dunia dewa. Buom, hahaha, Mu Huan Huan, kau tidak menyangkakan, teriak wanita dengan aura kegelapan di depan Ying Huan Huan. Apakah kau masih tidak sadar Dewi Phoenix kegelapan? Balas teriak Ying Huan Huan. Ying Huan Huan terlihat agak sedih, karena melihat Dewi Phoenix kegelapan yang terlihat dipenuhi oleh dendam kepadanya, dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya sebelum dia memiliki permusuhan dengan Dewi Phoenix kegelapan, ada sedikit pertemanan di antara mereka. Tapi dia tidak tahu apa yang membuat Dewi Phoenix kegelapan menjadi seperti sekarang ini. Dan juga dalam sebulan yang lalu, hingga sekarang, kelompok misterius dengan dipimpin 3 jenderal menyerang dunia dewa secara besar-besaran, yang membuat Lin Dong dan 2 kaisar harus turun tangan untuk menghadapi mereka. Hahaha, Dewa Elemen, ternyata kekuatanmu belum sepenuhnya pulih, ini benar-benar keberuntunganku bisa melawanmu dalam keadaan sama denganku, ucap jenderal yang berhadapan dengan Lin Dong. Walau kekuatanku belum pulih, ini cukup untuk mengalahkanmu bangsat, jawab Lin Dong dengan tenang. Selama ini kekuatannya sudah pulih ke ranah dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak. Hanya saja ini belum kekuatan aslinya, dan yang dia lawan adalah kelompok dewa pemusnah, karena itulah jenderal yang melawannya tahu, kalau kekuatan Lin Dong belum benar-benar pulih ke puncaknya dulu. Aku tahu, kau adalah dewa terkuat yang pernah ada di alam langit dulu, dan juga, jika aku tebak, di masamu dulu, kau harusnya sudah sampai di tingkat yang sama dengan tuanku bukan? Tanya sosok jenderal tersebut. Jenderal itu menebak kekuatan asli Lin Dong dengan benar. Dulu, memang dia sudah mencapai tingkat setengah dewa kaisar, tapi dia menekan ranahnya, tetap menjadi dewa penguasa tingkat tinggi. Sama halnya yang dilakukan bayi kecil yang dulu seharusnya bisa naik ke tingkat yang sama dengan Lin Dong. Tapi bayi kecil tidak mau melakukannya, karena itu akan membuat dia harus menahan diri untuk bertarung di ranah yang berada di bawahnya. Sepertinya kelompokmu benar-benar memiliki banyak informasi tentangku, ucap Lin Dong dengan sedikit senyum di wajahnya. Buom, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Dong. Aura ini, sial, ternyata kau menahan kekuatanmu sangat dalam. Ucap jenderal pria itu kaget saat merasakan kekuatan Lin Dong. Tombak 8 elemen, teriak Lin Dong. Sebuah tombak muncul di depan Lin Dong dengan warna putih gelap. Lin Dong tersenyum saat melihat tombak itu, dan dia memegangnya dengan tangan kanannya. Di dahinya ada simbol seperti petir muncul, dan di dalam bola matanya 8 warna yang mewakili setiap elemen berputar-putar. Seketika itu wajah jenderal tersebut sangat kaget saat melihat penampilan Lin Dong yang sekarang. Bajingan, ternyata selama ini kau membohongi kami semua, ucap jenderal pria itu dengan penuh ketakutan. Selamat, kau adalah orang pertama yang membuatku menggunakan wujudku ini, ucap Lin Dong dengan sangat tenang. Sambil mengatakan itu, rambut hitamnya berubah berwarna emas, dan armor dikelilingi petir menutupi seluruh tubuhnya itu. Ternyata kau memiliki benda itu, ucap jenderal pria itu dengan sangat kaget. Lin Dong hanya diam dan tersenyum, tak berselang lama, dia langsung menghilang dan muncul di depan sang jenderal yang masih jatuh ke dalam lamunannya. Lin Dong menyerang jenderal tersebut tanpa basa-basi lagi. Rasakan ini, teriak Lin Dong. Buom, petir hancurkan, dur, es bekukan, pelang.
Tanpa perlawanan jenderal pria tersebut diserang Lindong tanpa ampun. Sial, setiap serangannya benar-benar luar biasa. Sang jenderal terlihat berkeringat dingin saat mencoba melawan Lindong. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Lindong benar-benar lebih dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Api bakar, teriak Lindong. Wush, boom. Serangan demi serangan menyerang jenderal tersebut. Bahkan dia hanya dapat bertahan dari setiap serangan Lindong yang membuat wajahnya benar-benar jelek dan juga sangat kesal. Sial, kalau aku tahu dewa elemen sekuat ini, aku tidak akan memilih dia, ucap jenderal itu di dalam hatinya. Kau tidak akan bisa lari dariku, ucap Lindong yang muncul di belakang punggung si jenderal. Mati kau, teriak Lindong. Boom, Swiss, boom. Serangan pukulan Lindong membuat jenderal itu terpental jatuh ke bawah dengan sangat mengenaskan, hingga dia benar-benar tidak bisa bangun lagi, karena banyak tulangnya yang patah dan organ dalamnya terluka parah akibat pukulan kuat dari Lindong itu. Sial, ucap jenderal itu memuntahkan darah dari mulut dan hidungnya. Dia melihat mata Lindong yang menatapnya dengan jijik. Pria itu mengeluarkan sebuah pil merah dan menelannya di depan mata Lindong yang masih tidak peduli dengan keberadaan si jenderal tersebut. Sang jenderal berteriak sangat keras, karena menahan rasa sakit yang luar biasa, setelah dia menelan pil berwarna merah itu. Perlahan garis merah muncul dari setiap bagian tubuhnya. Tubuh sang jenderal pun perlahan juga semakin membesar, dan keluar dua sayap kelelawar di belakang punggungnya. Dengan tangannya dari setiap jarinya memiliki cakar yang panjang. Hahaha, sekarang kau tidak akan bisa mengalahkan aku lagi, ucap jenderal yang sudah berubah menjadi setengah monster kelelawar itu. Kau memakan pil aneh itu dan berubah menjadi monster aneh. Apakah kau berpikir bisa mengalahkanku dengan perubahan wujudmu yang sangat menjijikkan itu? Ucap Lindong dengan wajah masih tenang tanpa sedikit pun takut memandang pria tersebut. Kita lihat saja nanti, ucap jenderal tersebut. Jenderal itu langsung terbang menyerang ke arah Lindong yang masih diam berdiri di langit. Keduanya bertempur lagi dengan keadaan jenderal itu sudah bisa mulai menyerang Lindong, dan tidak seperti sebelumnya dia yang hanya dapat bertahan dari setiap serangan Lindong. Boom. Sorry tetua, lagi seru-serunya mimin alurmu pindah dulu. Di tempat lain, Kaisar Chu dan juga Kaisar yang sedang bertarung dengan musuh mereka masing-masing. Kekuatan keduanya juga berada di ranah dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak, yang cukup mengejutkan bila diingat kalau dunia dewa bukanlah tempat yang memiliki energi sama dengan alam langit. Boom. Sejak Lin Tian dan saudaranya pergi, dunia dewa telah meningkat pesat. Karena, kebanyakan dari mereka sudah ada banyak dewa surgawi yang bermunculan, walau hanya ada beberapa yang berada di tingkat dewa penguasa seperti Lindong dan dua istrinya, serta Kaisar Chu dan Kaisar Yang. Di sisi lain ada seorang wanita cantik yang bertarung dengan musuhnya menggunakan teknik pedang yang terlihat sangat cantik. Setiap gerakannya terlihat indah, bahkan wanita itu yang ditutupi cadar masih terlihat sangat cantik di antara wanita cantik lainnya. Boom, Nona, bagaimana jika kamu menyerah? Kamu hanya berada di dewa surgawi tingkat tinggi, sedangkan aku adalah seorang dewa penguasa tingkat rendah tahap awal, ucap sosok dengan kipas di tangannya. Mimpi bangsat, teriak wanita yang mana dia adalah Ling Xuer, istri Lin Tian. Boom, tarian pedang pembelah bulan, teriak Ling Xuer. Boom. Memang kuat, jika kamu berada di alam langit, dan masuk ke alam pedang, mungkin kamu bisa menjadi ahli pedang kedua terkuat setelah Dewi Pedang. Sayangnya kamu tidak bisa naik, dan kekuatanmu tidak mencukupi, ucap pria dengan kipas itu yang berhasil menahan serangan Ling Xuer dengan sangat mudah. Aku tidak akan kalah darimu bangsat, teriak Ling Xuer dengan marah mengayunkan pedangnya terus-menerus ke arah pria itu. Ayolah nona cantik, menyerahlah padaku, dan jadilah mainanku, ucap pria berkipas tersebut dengan tatapan cabul. Pria itu terus menghindari serangan Ling Xuer, sambil dia membujuknya untuk menjadi budak, atau tempat bercocok tanam untuk dia.
Tapi mana mungkin Ling Suer mau, dan dia sudah sangat marah, karena pria ini telah membunuh banyak wanita dengan cara bercocok tanam dengan sangat gilanya, sampai para wanita-wanita tersebut mati di atas tempat tidurnya dengan wajah kesakitan dan dipenuhi darah. Buom, buom, buom. Teknik pedang keempat, teratai biru, hancurkan. Teriak Ling Suer dengan sangat emosi. Teknik pedang yang dipelajari Ling Suer adalah teknik pedang milik Ling Qingzu, yang memiliki total 5 bagian, yaitu penghancur gunung, penghancur bumi, pembelah bulan, teratai biru, dan bunga lotus 1000 pedang. Setiap tingkat serangan yang dikeluarkan akan lebih kuat dari tingkat sebelumnya, apalagi jika orang itu telah menguasai jantung pedang. Ada beberapa bagian yang harus dikuasai oleh ahli pedang jika ingin masuk ke dalam jajaran ahli pedang sesungguhnya, yaitu niat pedang, hati pedang, jantung pisang juga, dan penyatuan antara roh pedang dengan diri mereka sendiri. Sedangkan Ling Suer sudah membuka jantung pisang, yang bisa dibilang dia sudah dianggap sebagai jenius pedang. Dan sekarang karena itulah, dia masih dapat bertahan dari lawan yang lebih kuat dari dirinya sendiri saat ini. Buom, buom, buom. Wanita ini memang keras kepala, tapi aku suka. Ucap pria itu sambil menjilat bibirnya karena sangat menyukai tubuh dan wajah cantik Ling Suer. Teknik pedang kelima, bunga lotus 1000 pedang. Teriak Ling Suer mengangkat pedangnya, dan bermunculanlah banyak bunga lotus yang mana semua bunga itu terbuat dari pedang. Oh, tidak kusangka kalau akan bisa melihat teknik yang pernah digunakan oleh Dewi Pedang sebelumnya. Sungguh kamu wanita yang jenius, ucap pria tersebut dengan sangat senang memandang Ling Suer. Mati, teriak Ling Suer. Ling Suer langsung melemparkan semua bunga lotusnya ke arah pria yang menjadi lawannya itu. Wajah pria itu agak serius, tapi masih ada senyum jelas di wajahnya saat melihat serangan bunga lotus yang datang padanya itu. Pisau kecilku, hancurkan semuanya, ucap pria berkipas dengan sangat santai. Dari setiap sisi kipasnya banyak pisau kecil berterbangan ke arah setiap bunga lotus itu. Akibat benturan antara pisau kecil dan bunga lotus tersebut, terjadilah ledakan yang cukup besar dari setiap gesekan keduanya. Swiss. Buom, 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 buom. Ling Suer menatap tidak percaya dengan semua yang dia lihat. Serangan pedangnya benar-benar tidak bisa membuat orang ini tergores sedikitpun, malah setiap serangannya dengan mudah dipatahkan oleh pria berkipas itu. Apakah aku benar-benar sangat lemah? Pikir Ling Suer dengan wajah sedih. Tidak berselang lama setelah semua bunga lotus itu hancur, Ling Suer muntah darah akibat bahunya ditusuk sebuah pedang kecil yang berhasil melewati serangan bunga lotus 1000 pedangnya itu. Yah, sayang sekali tubuh mulusmu, ucap pria kipas itu memandang Ling Suer dengan sedih. Buom, wajah Lindong, Ling Qingzu dan Mu Suanyin berubah saat merasakan aura Ling Suer menjadi melemah. Mereka memandang ke arah Ling Suer, dan melihat kalau wajahnya sudah mulai memucat, serta di setiap bagian uratnya telah berubah menjadi biru. Hehehe, sayang sekali, pisauku itu sangatlah beracun. Bahkan jika dewa penguasa terkena racunnya, dia pasti akan mati dalam beberapa menit, ucap pria berkipas itu. Hanya semut berani menyentuh wanita kaisar ini. Teriak suara yang tiba-tiba keluar, terdengar sangat menggelegar ke seluruh dunia dewa. Suara yang terdengar marah itu menggema ke seluruh dunia dewa, membuat semua orang di dunia dewa sangat kaget karena suara itu. Buom, tinju raksasa memukul pria berkipas itu dengan sangat keras, sehingga jejak pukulan besar itu membekas di tanah tersebut. Wajah Ling Suer kaget untuk sementara waktu, tapi tiba-tiba dia sadar, dan juga tahu suara siapa yang terdengar itu. Dua sosok keluar dari lubang dimensi di langit, sosok itu langsung berdiri di depan Ling Suer dengan wajah yang sangat marah. Saat Ling Suer melihat sosok itu, air mata tanpa sadar jatuh membasahi pipinya. Dia berusaha untuk bergerak, tapi dikarenakan racun yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat dia hanya bisa mengangkat tangannya sebelum dia mulai jatuh ke bawah. Swiss, kenapa kamu begitu keras kepala?
Bukankah kamu tahu kalau dirimu bukan lawannya? Ucap pria yang tidak lain adalah Lin Tian itu sendiri. Ling Xuer tidak dapat menjawab. Dan sosok lain adalah Seng Chuer yang ikut bersama Lin Tian turun ke dunia dewa. Seng Chuer menatap Ling Xuer yang sangat kesakitan itu, tapi dia bisa melihat kalau ada kebahagiaan di mata Ling Xuer yang membuat hati Seng Chuer agak sakit dan sedih. Dia tanpa peduli dengan keduanya dan menatap pria yang baru saja berdiri dari pukulan tinju Lin Tian. Wajahnya dan aura membunuh menyebar ke seluruh tempat di sekelilingnya itu. Sungguh wanita yang sangat cantik, ucap pria berkipas itu. Dia bangun dari pukulan tadi, lalu dia terbang dan berdiri di depan Seng Chuer. Dengan wajah mesumnya dia memandangi seluruh lekukan indah tubuh Seng Chuer. Berani menyentuh saudariku, mati kau, teriak Seng Chuer dengan nada dingin. Sungguh wanita yang dingin, jika kamu ingin membunuhku, maka cobalah, ucap pria berkipas itu menyerang Seng Chuer diam-diam dengan pisau kecilnya. Sungguh pria yang sangat tercela, teriak Seng Chuer dengan marah. Seng Chuer langsung bisa merasakan senjata kecil yang sangat beracun dilepaskan oleh pria itu, dan dengan mudah menangkis setiap pisau kecil yang datang menyerangnya. Melihat Seng Chuer dapat menangkis pisaunya, wajah pria itu sedikit mengerut. Dia melepaskan aura dewa penguasanya untuk menekan Seng Chuer. Sayangnya dia tidak tahu kalau wanita yang ada di depannya lebih kuat dari dia. Hanya dengan ranah ini kau berani menekanku. Sungguh lelucon yang sangat bodoh, ucap Seng Chuer mengejek. Seng Chuer langsung melepaskan auranya yang berada di ranah dewa penguasa tingkat menengah tahap awal. Seketika itu wajah pria itu langsung ketakutan dan dia yang tadi ingin menekan Seng Chuer malah berbalik dia yang ditekan. Bagaimana mungkin? Dewa penguasa yang ada di dunia dewa tidak lebih dari 5, dan kelimanya sudah bertarung dengan jenderal lainnya. Kau siapa? Tanya pria berkipas itu dengan ketidakpercayaan di wajahnya memandang Seng Chuer. Aku, malaikat mautmu, ucap Seng Chuer. Sosok rubah ekor 9 muncul di belakang Seng Chuer. Rubah itu awalnya masih menutup matanya, tapi saat dia telah dibangunkan oleh Seng Chuer, matanya perlahan terbuka yang langsung terfokus ke arah pria tersebut. Kau dari alam kehidupan? Tidak, alam langit masih tersegel. Mana mungkin dewa dari alam langit bisa turun, teriak pria itu yang sudah ketakutan. Semut, berani membuat tuanku marah, mati kau, ucap roh rubah itu kepada pria tersebut. Setelah itu, dari mulut rubah muncul bola kecil yang melesat lurus ke arah pria itu, dan bola kecil itu bagaikan cahaya yang tidak terlihat. Sebelum orang-orang tersadar kalau pria berkipas itu telah mati, dengan dahinya ditembus oleh serangan rubah tersebut. Bagaimana mungkin? Ucap terakhir pria itu mati dengan menyedihkan, karena rohnya langsung ditelan oleh rubah ekor 9 itu. Tidak terlalu enak, tapi lumayan untuk mengganjal perutku, ucap roh rubah tersebut. Seharusnya kamu tidak terlalu cepat membunuhnya, ucap Seng Chuer agak kesal. Maaf tuan, ucap roh tersebut. Roh itu meminta maaf karena telah membunuh pria itu dengan mudah. Seng Chuer sadar kalau rohnya hanya mengikuti kata hati dia sendiri, jadi, karena itulah roh rubah langsung bertindak setelah merasakan amarah dia sendiri. Kembalilah, ucap Seng Chuer. Mendengar ucapan Seng Chuer, roh rubah itu menghilang langsung di hadapan semua ahli yang masih tercengang dengan apa yang terjadi barusan. Suami, bagaimana keadaan saudari? Tanya Seng Chuer kepada Lin Tian yang sedang menggendong Ling Xuer. Dia baik-baik saja, racunnya sudah aku hilangkan. Bagaimana dengan pria biadab itu? Tanya Lin Tian. Aku sudah membunuhnya, jawab Seng Chuer. Lin Tian melihat Seng Chuer agak lama sebelum menggelengkan kepalanya. Wanitanya ini terlihat polos di depannya, tapi kejam kepada musuhnya. Ia walaupun semua wanitanya seperti itu, tapi Seng Chuer adalah yang paling lembut dan penyayang di antara wanitanya. Jaga dulu dia untukku. Aku harus mengurus sesuatu dulu, ucap Lin Tian menyerahkan Ling Xuer yang tidak sadarkan diri kepada Seng Chuer. Baik suami, jawab Seng Chuer langsung memangku Ling Xuer. Lin Tian menatap ke arah ibunya yang masih bertarung dengan seorang wanita.
Tapi Lin Tian dapat mengetahui kalau wanita itu adalah Dewi Phoenix Kegelapan yang pernah bertarung dengan ibunya sampai mati. Lin Tian menghilang dan muncul di depan Ying Huan. Dia memandang Dewi Phoenix Kegelapan dengan wajah yang tenang tanpa ekspresi sedikitpun. "Kau siapa?" tanya Dewi Phoenix Kegelapan itu. Dewi Phoenix Kegelapan agak terpesona dengan ketampanan Lin Tian. Ying Huan menatap Lin Tian dengan seluruh tubuhnya bergetar kegirangan, karena dia sangat bahagia. Anak yang telah lama menghilang, sudah kembali sekarang, dan juga dia bisa merasakan kalau kekuatan anaknya sudah cukup untuk bersaing dengan dia sendiri. "Kau Dewi Phoenix Kegelapan bukan?" tanya Lin Tian. "Iya, kenapa?" jawab Phoenix tersebut. "Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah kita bisa mengobrol dengan baik?" tanya Lin Tian dengan senyum di wajahnya tampan. "Apa yang ingin kamu tanyakan padaku?" "Aku akan menjawabnya dengan jujur," jawab Dewi Phoenix Kegelapan dengan senyum manis. "Apakah kamu salah satu jenderal dari Dewa Penghancur? Dan apa tujuannya menguasai dunia dewa?" tanya Lin Tian lagi. Pertanyaan Lin Tian membuat senyum Dewi Phoenix Kegelapan menjadi hilang. Dia langsung memandang Lin Tian dengan wajah muram. Karena dia merasa kalau Lin Tian mengetahui terlalu banyak rahasia yang dimiliki oleh dia dan tuannya. "Jangan memandangku seperti itu. Aku sudah bertemu dengan tuanmu dan juga membunuh beberapa jenderal yang berada di bawahnya sebelum ini, jadi kenapa kamu begitu kaget?" ucap Lin Tian. Ucapan Lin Tian langsung membuat Dewi Phoenix Kegelapan kaget dan jantungnya terasa ingin pecah. Karena ucapan Lin Tian yang terdengar santai itu. "Siapa kamu? Dan apa tujuan kamu menggangguku?" tanya Dewi Phoenix Kegelapan dengan nada dingin. "Itu karena yang kau serang adalah ibuku." "Hais, makanya jangan dendam saja yang kau pikirkan. Cobalah mencari pria yang baik dan memiliki keluarga sendiri. Itu lebih bagus daripada memikirkan dendam yang telah lama," jawab Lin Tian yang agak menghina Dewi Phoenix Kegelapan tersebut. "Kau, sialan." Wajah Dewi Phoenix Kegelapan menjadi sangat jelek setelah mendengar ucapan Lin Tian. "Kau apa? Kau mati saja." "Tinju gunung," teriak Lin Tian memukul ke arah Dewi itu, dan tinju raksasa langsung terbang mengarah kepada Dewi itu dengan sangat cepat. Boom! Uhuk! Dewi Phoenix Kegelapan mundur beberapa langkah ke belakang, dengan darah menetes dari mulutnya. Dia menatap Lin Tian dengan mata kebencian, dan juga kaget dengan kekuatan yang ditampilkan Lin Tian. "Menyerahlah, dan Kaisar ini akan mengampunimu," ucap Lin Tian menatap Dewi Phoenix Kegelapan dengan wajah tenang. "Menyerah kepadamu? Hahaha, bocah. Sombong sekali kau memanggil dirimu dengan sebutan Kaisar. Apa kau pikir dirimu adalah Kaisar Langit?" ucap Dewi Phoenix Kegelapan dengan mengejek. Dewi Phoenix Kegelapan menghina Lin Tian yang dengan sombong memanggil dirinya sendiri sebagai Kaisar, tapi yang tidak dia tahu bahwa perkataannya tadi harus dia telan lagi tanpa dia sadari. "Oh, aku lupa memperkenalkan diriku ya. Namaku Lin Tian, dan aku kebetulan adalah Kaisar Langit yang baru," ucap Lin Tian dengan senyum mengejek memandang Dewi itu. "Apa?" Ying Huan juga kaget setelah mendengar ucapan Lin Tian. Walaupun dia, Lin Dong dan juga Ling Qingsu tahu, tapi mereka belum mendengar kabar kalau Lin Tian sudah meresmikan dirinya sebagai Kaisar Langit yang baru. Apalagi Dewi Phoenix Kegelapan, dia sekarang menatap Lin Tian dengan penuh ketidakpercayaan. Tapi sesaat dia akan mengatakan sesuatu, muncul tombak emas di tangan kanan Lin Tian beserta armor emas yang ikut menutupi seluruh tubuhnya. Kau, wajah Dewi Phoenix Kegelapan sangat ketakutan, saat dia merasakan aura Lin Tian yang cukup untuk membunuhnya puluhan kali, bahkan ribuan. "Karena kau tidak mau menyerah, maka terima hukuman atas apa yang telah kau lakukan," ucap Lin Tian mengangkat tombak emas, dan melemparkannya ke arah Dewi Phoenix Kegelapan yang masih diam tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Swiss! Tombak emas itu langsung menusuk tepat di dada Dewi Phoenix Kegelapan, yang menembus langsung ke punggung Dewi Phoenix Kegelapan itu. Wanita itu hanya menatap tombak emas yang telah menembus tubuhnya itu, dan dia berusaha untuk menariknya.
Sayang, seberapa keras dia menarik tombak itu, tetap saja tombak tersebut tidak bergerak sedikitpun. Malah dia merasa kalau kekuatan hidupnya telah mulai dihisap oleh tombak emas itu secara perlahan. Dia dengan sedih menatap Lin Tian, lalu menatap Ying Huan yang juga menatapnya. "Kenapa? Kenapa kau selalu beruntung?" ucap Dewi Phoenix kegelapan dengan sedih. "Apa maksudmu aku selalu beruntung?" tanya Ying Huan tidak mengerti. "Dari dulu kau memiliki apa yang tidak aku miliki. Saat aku menyukai Dewa Elemen, dan berharap bisa menjadi istrinya, tapi tak kusangka malah dia menyukaimu, dan kau menikah dengan dia. Lalu, kau bisa mendapatkan hidup yang bahagia melebihi diriku sampai sekarang. Lihatlah, anakmu telah menjadi kaisar langit, dan juga kau masih tinggal bersama dengan suamimu setelah bereinkarnasi. Sedangkan aku hidup sendiri, baik di masa lalu maupun sekarang. Aku sangat membenci kehidupan bahagiamu. Aku membenci diriku yang sendiri ini," teriak Dewi Phoenix kegelapan. Dewi Phoenix kegelapan terus berteriak dengan lemah mengeluarkan semua keluhannya terhadap Ying Huan. Sedangkan Ying Huan dan Lin Tian terdiam menatap Dewi Phoenix kegelapan itu. "Kenapa hanya karena itu kau membenciku dan rela bertarung mati-matian denganku?" "Itu hanyalah alasan bodoh," jawab Ying Huan dengan keras. "Kau tidak akan pernah bisa merasakan betapa sulitnya hidup sendiri. Kau berpikir hidupmu paling menyedihkan. Tapi apakah kau tidak tahu kalau di dunia manapun, pasti akan ada yang hidupnya lebih sulit darimu?" ucap Lin Tian yang langsung membuat Dewi Phoenix kegelapan terdiam. "Untuk apa kau menjadi dewi kalau kau tidak dapat mengontrol kebencian itu? Dan untuk apa kau hidup selama ini, jika kau hanya ingin balas dendam? Bukankah berarti selama ini kau telah membuang-buang hidupmu sendiri? Kau bodoh. Kau wanita bodoh. Mencintai ayahku. Kenapa kau tidak memberitahu dia dan malah membenci ibuku? Ayolah, kebodohanmu benar-benar melebihi 5 orang yang aku kenal. Bahkan walau mereka bodoh, tapi mereka masih menikmati hidup mereka. Iya, walaupun bisa dibilang mereka cerdas dalam membuat orang susah," ucap Lin Tian. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di alam langit, 7 sosok sedang menikmati waktu mereka yang sangat bahagia setelah memanggang daging naga, dan meminum anggur nikmat yang mereka punyai itu. 5 di antaranya langsung bersin serentak, entah kenapa dan tanpa tahu kenapa. Kelimanya saling pandang dengan bingung untuk sesaat, lalu tanpa peduli lagi terus melanjutkan menggigit daging yang mereka panggang. Dan kembali kepada Lin Tian sedang mengomeli Dewi Phoenix kegelapan yang sedang sekarat. Aku tidak menyangka dalam hidupku akan diomeli oleh seorang pria muda sepertimu," ucap Dewi Phoenix kegelapan yang dalam akhir hidupnya sadar, kalau apa yang dia lakukan memang sangat bodoh dan tidak berguna. Dendam karena hidup orang lebih baik dari dirinya itu adalah kesalahan besar. Karena setiap hidup seseorang, pasti akan ada perbedaan yang terlihat jelas dalam hidup mereka. Dan pasti juga akan ada masa indah dan sulit di dalam hidup setiap makhluk hidup yang ada. "Kau benar, aku memang telah membuang waktuku selama ini," ucap Dewi Phoenix kegelapan dengan senyum di wajahnya. "Nak, aku berterima kasih kepadamu. Dan aku hanya bisa mengatakan sesuatu sebagai hadiah untukmu yang telah membuat aku sadar atas kesalahanku selama ini. Berhati-hatilah, aku tidak tahu kenapa Dewa Penghancur menginginkan dunia dewa, tapi sejauh aku tahu dari informasi yang aku dapatkan, ada sesuatu yang sangat berharga dari zaman kuno berada di dunia dewa ini. Dan kalau bisa kau harus menghancurkannya atau mencegah tuanku untuk mendapatkan benda itu. Karena itu mungkin dapat mengakhiri seluruh dunia, dan 2 alam yang telah ada selama ini, atau kau bisa mengatakan itu adalah kehancuran total untuk kita semua," jelas Dewi Phoenix kegelapan yang seluruh tubuhnya mulai menghilang. "Sampai jumpa Dewi S. Dan selamat untukmu Kaisar Langit yang baru. Semoga alam langit menjadi lebih baik di tanganmu, dan jangan sampai menjadi seperti orang itu," ucap Dewi Phoenix kegelapan. Dewi Phoenix kegelapan akhirnya menghilang setelah menyampaikan apa yang ingin dia katakan kepada Lin Tian.
Ada sedikit kehilangan di mata Ying Huan untuk sementara waktu, tapi itu segera berubah menjadi kebahagiaan karena dia langsung menerjang dan memeluk anaknya yang telah hilang lama itu. Anakku, anakku, maafkan ibu, ibu salah karena meragukanmu, maafkan ibu. Ucap Ying Huan sembari menangis memeluk Lin Tian. Huff, tidak apa-apa ibu, semuanya juga salahku yang tidak memberitahu ibu juga waktu itu, jawab Lin Tian lemah. Tidak, ibu yang salah, ucap Ying Huan masih menyalahkan dirinya. Ibu, ucap Lin Tian dengan suaranya semakin melemah. Maaf anakku, ucap Ying Huan melepaskan Lin Tian dari pelukannya. Lin Tian akhirnya bisa bernafas setelah dipeluk erat oleh Ying Huan sebelumnya. Meskipun dia datang dengan klon, tapi bagaimanapun itu tetap adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Jadi tentu saja dia bisa merasakannya juga. Anakku, ini hanya klonmu, ucap Ying Huan yang telah memperhatikan sesuatu yang aneh dari Lin Tian. Iya ibu, aku belum bisa datang ke sini, karena di Istana Langit perlu beberapa hal yang harus aku kerjakan, jawab Lin Tian jujur. Apakah kamu sudah menduduki tahta Kaisar Langit yang baru? Tanya Ying Huan kaget. Baru saja ibu, jawab Lin Tian. Ying Huan agak terdiam sementara waktu, karena dia merasa anaknya tidak perlu menjadi kaisar langit yang baru atau apa yang namanya penguasa alam langit. Karena bagaimanapun dia mempunyai alam es, atau ayahnya yang juga mempunyai alam elemen untuk dia kuasai, dan itu tidak terlalu memiliki tanggung jawab seberat kaisar langit. Ibu tenang saja, semuanya berada dalam kendaliku. Dan aku melakukan ini juga untuk keluarga kita, jelas Lin Tian. Lin Tian yang mengerti apa isi pikiran ibunya mencoba untuk menghibur Ying Huan. Setelah cukup lama dihibur dan dibujuk oleh perkataan manis Lin Tian, Ying Huan hanya menghela nafas lemah menerima keadaan anaknya itu. Ibu, ada hal lain yang perlu kamu tahu, tapi nanti akan ku beritahu. Sekarang mari kita lihat ayah dan ibu Ling, ucap Lin Tian melihat ke arah pertempuran besar yang lain. Dia melihat kalau ayahnya sudah hampir berhasil memenangkan pertempurannya, dan juga ibu Lingnya terlihat sudah membunuh musuhnya juga. Hanya saja jenderal yang dilawan ayahnya telah berubah menjadi monster setengah kelelawar. Mereka benar-benar telah berhasil melakukan hal itu, ucap Lin Tian setelah melihat pertempuran ayahnya tersebut. Lin Tian tersenyum dan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Itu adalah tombak yang diberikan oleh Lin Sang sebelum dia pergi ke negeri langit. Tombak berwarna biru dan memiliki simbol setiap elemen di ujungnya. Ini, tombak elemen, ucap Ying Huan. Bahkan Ying Huan kaget setelah melihat tombak yang dipegang oleh Lin Tian itu. Bisa dibilang jika tombak Lindong sekarang adalah tombak yang dibuat olehnya di masa dia berada di dunia dewa dengan menggunakan bahan-bahan yang langka di dunia dewa. Tapi tombak elemen ini sendiri adalah tombak yang dibuat murni dari berbagai elemen kuat yang berada di alam langit. Bisa dibilang, itu adalah senjata yang sama atau lebih kuat dari tombak emas yang dimiliki oleh Lin Tian. Ayah tangkap, ucap Lin Tian melemparkan tombak itu ke arah Lindong. Lindong yang melihat tombak datang kepada dia tersenyum. Setelah itu, dia langsung menghilangkan tombak yang ada di tangannya dan langsung meraih tombak biru itu dengan tangan kanannya. Saudaraku, sudah lama kita tidak bertemu, ucap Lindong kepada tombak tersebut. Seketika itu, tombak biru tersebut langsung merespon apa yang dikatakan Lindong dengan cara bergetar untuk sesaat. Melihat hal itu, Lindong semakin tersenyum lebar, karena akhirnya dia bertemu lagi dengan saudara seperjuangannya yang telah lama tidak bertemu. Ayo El, mari tunjukkan kekuatan gabungan kita, ucap Lindong. Plang, seketika tombak biru itu bergetar, dan energi berwarna biru menyelimuti Lindong, yang langsung mengubah rambut Lindong menjadi biru gelap, dengan mahkota di kepalanya dan simbol berbentuk tombak di keningnya. Teknik tombak ke-8, penyatuan elemen, teriak Lindong. Tombak elemen bergetar setelah diangkat olehnya, dan 8 bola aneh muncul di atas tombak itu mewakili setiap elemen yang ada. Lin Tian yang melihat teknik serangan milik ayahnya,
dia sangat kaget dikarenakan itu hampir mirip dengan teknik serangan yang dia punya. Aku tidak menyangka kalau ayah juga bisa melakukannya, ucap Lin Tian sambil tersenyum kecut di wajahnya. Dia baru sadar sekarang, ternyata kalau teknik yang dia miliki, ayahnya juga bisa melakukannya, bahkan lebih sempurna dari dia. Ini membuat dia salut dengan ayahnya, dan juga penasaran tingkat apa yang telah dicapai ayahnya dulu sampai-sampai Kaisar Langit menghormati dia, bahkan bayi kecil juga sangat ketakutan saat melawan ayahnya dulu. Hai, bajingan, anakku ada di sini, jadi akan ku akhiri segera. Bunuh, teriak Lindong, dia melemparkan ke-8 elemen itu ke arah jenderal setengah kelawar itu. Wajah sang jenderal sangat ketakutan saat merasakan energi yang ada di setiap bola elemen itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi tubuhnya dari serangan 8 bola elemen tersebut. Karena dia pun yakin, kalau tidak ada waktu untuk menghindari serangan itu, setelah 8 bola itu mendekati jenderal setengah kelelawar itu, bola tersebut langsung meledak dan mengeluarkan setiap elemen yang berbeda-beda. Boom! Teriak jenderal setengah monster kelelawar tersebut. Ledakan gabungan 8 elemen membuat jenderal kelelawar itu tidak dapat menahannya, yang membuat tubuhnya perlahan hancur oleh ledakan gabungan itu sebelum menghilang menjadi debu di tempatnya. Ayahku memang sangat kuat, ucap Lin Tian saat melihat serangan ayahnya tersebut. Lindong tersenyum menatap Lin Tian anaknya itu. Meskipun dia adalah orang yang acuh di luar, tapi jika itu untuk keluarganya, dia tentu tidak bisa acuh juga. Dan penyesalan yang ada padanya selama ini adalah tidak mempercayai Lin Tian saat dia melakukan itu dulu. Hatinya terasa sakit karena merasa bersalah, meragukan anak kandungnya sendiri yang sendirian berjuang melindungi dunia dewa waktu dulu. Dan dia dengan orang lain, malah menyalahkan anaknya melakukan sesuatu yang kejam kepadanya saat itu. Swiss. Nah, maafkan ayah, ucapan pertama yang keluar dari mulut Lindong saat telah dekat dengan Lin Tian. Ayah, itu adalah masa lalu, dan aku tidak pernah menyalahkan ayah ataupun ibu, jelas Lin Tian dengan senyum lembut menatap ayah dan ibunya itu. Ayah, aku ingin memberitahumu satu hal yang agak memalukan, apa ayah ingin mendengarnya? Dan ini juga buat ibu, ucap Lin Tian menatap keduanya. Apa itu nak? Tanya keduanya serentak. Lin Tian memberitahu kelakuan neneknya, dan juga dua sepupunya kepada Lindong, dan juga Ying Huan. Awalnya Ying Huan dan Lindong sedikit tidak tertarik, tapi semakin mereka mendengar semakin malu mereka berdua memikirkan kelakuan keluarga mereka. Ibu ini, jika aku kembali, aku akan menghukumnya. Pasti. Dan juga keponakan gadisku juga berani melakukan hal memalukan seperti itu. Hais, ucap Lindong telah memutuskan nasib Ming Bier dan juga Lin Xin setelah bertemu nanti. Dua keponakan gadisku itu ternyata nakal juga, sepertinya aku harus bicara baik-baik dengan kakakku itu, ucap Ying Huan dengan tersenyum. Tapi Lin Tian tahu kalau ibunya sedang marah sekarang. Dan dia dalam hatinya hanya bisa diam-diam berdoa agar pamannya bisa selamat dari amarah ibunya. Nah, anakku, apa yang ingin kamu katakan kepada ibu tadi? Tanya Ying Huan melihat kalau semua pertempuran di sana sudah mulai berakhir. Apa aku mengatakan sesuatu seperti itu tadi ibu? Tanya Lin Tian agak kebingungan. Suami, saudari Ling sudah bangun, ucap suara Seng Cuer dari jauh melambai ke arah Lin Tian dengan Ling Suer di sisinya. Suami, ucap Lindong dan Ying Huan menatap Lin Tian dengan mata penuh makna. Ini, ibu, ayah, kamu sekarang mempunyai dua menantu lagi yang ada di alam langit. Satunya wanita itu, dan yang lainnya berada di alam langit bersama Suanyin, jelas Lin Tian dengan terbata-bata. Apa kamu bilang? Teriak Ying Huan dengan sangat keras. Aduh, ibu sakit ibu. Telinga Lin Tian ditarik keras oleh Ying Huan yang kesal dengan kelakuan anaknya itu. Kenapa kamu malah mempunyai istri lain lagi? Apa dua masih kurang, sehingga kamu menambah lagi? Tanya Ying Huan yang sekarang sudah menjelma menjadi seorang ibu. Ibu,
Ampun. Aku salah, ucap Lin Tian tidak bisa apa-apa di tangan Ying Huan. Kenapa kamu seperti ini? Ayahmu saja tidak pernah mau melakukan hal seperti itu, tapi kamu, Ying Huan terlihat sangat kesal dengan kelakuan anak laki-lakinya itu. Ayah, tolong aku, ucap Lin Tian memohon kepada Lindong. Lindong hanya tersenyum diam dan menggelengkan kepalanya. Ying Huan terlihat mengeluh dengan sikap anaknya yang agak tidak terkendali itu. Itu bukannya karena aku tidak mau, tapi kamunya yang akan memukul wanita lain yang berani mendekatiku, jadi bagaimana ada yang mau mendekatiku jika ada wanita sepertimu di sampingku? Ucap Lindong dengan suara kecil. Kamu mengatakan sesuatu tadi? Tanya Ying Huan menatap Lindong. Tidak ada, salah dengar kamu, anakku, kamu harus menjelaskan semuanya kepada ibumu ini, ayah tidak dapat membantumu, ucap Lindong mencoba menghindari Ying Huan agar dia tidak ikut terkena marah dirinya. Lin Tian tidak percaya kalau ayahnya bahkan memalingkan wajahnya dari dia, dan malah berbalik mendukung ibunya. Swiss, Seng Chuer dan Ling Suer muncul di depan Lindong, dan juga Ying Huan. Setelah itu, Ling Qingzu juga muncul setelah mereka datang. Ini adalah kedua ibu mertua kita, dan ini adalah ayah mertua, ucap Ling Suer memperkenalkan Ying Huan, Ling Qingzu dan juga Lindong kepada Seng Chuer. Salam ibu mertua, salam ayah mertua, ucap Seng Chuer dengan hormat. Melihat keanggunan dan kelembutan Seng Chuer, membuat Ying Huan yang tadinya marah kepada Lin Tian malah berbalik, dan dengan lembut tersenyum kepada Seng Chuer. Nak, nama keluargamu Seng. Apakah kamu dari keluarga ibuku? Tanya Ying Huan dengan lembut. Aku anak dari tetua agung alam kehidupan ibu mertua, jawab Seng Chuer dengan suara lembut dan polos. Jangan pakai mertua, panggil ibu saja. Iya kan saudari Qingzu, ucap Ying Huan sembari melihat ke arah Ling Qingzu. Benar itu. Panggil kami dengan sebutan Ibu Ling atau Ibu Ying saja, karena itu lebih enak didengar, tambah Ling Qingzu yang setuju dengan ucapan Ying Huan. Akhirnya keempat wanita itu menjadi lebih akrab, bahkan sangat akrab, sampai-sampai membuat Lindong dan Lin Tian tercengang hingga rahang mereka hampir jatuh. Ayah, aku tidak tahu kenapa ibu menjadi seperti itu. Padahal dia sangat marah padaku, ucap Lin Tian tidak berdaya melihat perubahan sekejap ibunya. Jangan tanya kepada ayah. Kamu harus tahu kalau wanita itu sangat sulit untuk ditebak. Bahkan ayahmu yang telah bersama dengan dua ibumu selama ini pun masih bingung dengan sikap mereka, jawab Lindong yang juga benar-benar tidak mengerti, dan salut dengan sikap seorang wanita. Sepertinya perang sudah berhenti, ucap Lindong memandang ke tempat pertempuran yang sekarang sudah selesai. Lin Tian juga mengangguk melihat ke arah yang sama dengan Lindong. Tapi dia sedikit menghela nafas setelah tahu semua itu, dia dapat merasakan kalau korban dari dunia dewa tidaklah sedikit. Kalian berdua di sini saja, kami akan membawa menantu kecilku kembali ke rumah dulu, ucap Ying Huan kepada dua pria yang sekarang terlihat bodoh menatap para wanita itu. Nak, lain kali kamu harus ajak ayahmu untuk bersenang-senang, ucap Lindong. Sebaiknya ayah jika benar ingin bersenang-senang, maka, ikutlah bersama para berandalan biadab itu, jawab Lin Tian sambil tersenyum kecut kepada ayahnya. Mereka adalah berandalan lokal, bukan berandalan sejati. Ayah tidak ingin terlihat bersama mereka, mau ditaruh di mana muka ayah kalau ada yang melihatnya, ucap Lindong sambil menghela nafas. Lindong tentu tahu siapa berandalan yang dimaksud Lin Tian. Tapi dia hanya tahu 4 berandalan, dan tidak tahu kalau sekarang di alam langit berandalan itu sudah menambah anggota. Apalagi di antara anggotanya, ada juga adik Lindong sendiri di sana, sebagai pemimpin generasi tua berandalan yang sangat biadab tak terobati. Dua sosok muncul di depan keduanya, tentu itu adalah Kaisar Chu dan Kaisar Yang. Mereka senang melihat Lin Tian telah kembali dengan selamat, dan juga meminta maaf atas kesalahan mereka dulu yang meragukan tindakannya saat itu. Lin Tian tidak peduli masalah itu,
dan mencoba meyakinkan mereka untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Dan setelah tak berselang lama, semakin banyak para pemimpin, kepala keluarga dan berbagai raja yang juga datang mendekati Lin Tian. Mereka meminta maaf atas kelancangan mereka dulu terhadapnya. Sekali lagi Lin Tian mencoba membujuk mereka agar tidak memperdulikan masalah itu. Untung ayahnya membantu dia membawa mereka kembali ke ibu kota sekte seni bela diri, dan memerintahkan beberapa pasukan untuk membersihkan medan perang. Di jalan, Lin Tian bertemu dengan pamannya Bing Yang. Dia tentu juga sangat bahagia bisa melihat Lin Tian. Begitu juga Lin Tian yang sama senang bisa bertemu pamannya lagi. Dan dia juga menanyakan keadaan ibu serta ayah angkanya kepada Bing Yang. Setelah Lin Tian mendengar kalau ibunya sangat depresi dan jarang keluar setelah kejadian itu, hati Lin Tian menjadi sakit. Dia berjanji setelah ini akan pergi ke Sekte Langit untuk bertemu dan meminta maaf kepada ibunya, karena telah membuat ibunya sangat sedih selama ini. Sedangkan untuk Lin Hao ayahnya, dia sekarang membantu di sisi lain dalam pertempuran, tapi semua pertempurannya telah berakhir. Jadi dia pasti akan bertemu dengan ayahnya lagi di Sekte Seni Bela Diri nanti. Benar saja, setelah sampai di Sekte Seni Bela Diri, di mana semua pemimpin berkumpul, dia bertemu dengan ayahnya Lin Hao yang langsung memeluknya dengan erat sambil menangis. Ayah sangat senang bisa melihatmu baik-baik saja nak, ucap Lin Hao terus-menerus kepada Lin Tian. Ayah, aku baik-baik saja selama ini. Tidak sepertimu. Lihatlah, betapa kurusnya ayah sekarang, ucap Lin Tian melihat badan ayahnya sedikit lebih kurus dibandingkan dulu. Hahaha, benar yang dikatakan Aner saudara Hao. Kamu harus lebih banyak makan, agar berat badanmu tidak terlalu turun, ucap Lin Dong kepada Lin Hao yang juga saat Lin Tian menghilang memiliki pikiran sama sebagai seorang ayah. Mendengar ucapan Lin Tian, membuat Lin Hao tersenyum dan dia juga berjanji untuk menjaga kesehatannya mulai sekarang di hadapan Lin Tian. Lin Tian dan pemimpin lain berkumpul di aula Sekte Seni Bela Diri. Di sana mereka membahas total korban di masing-masing pasukan mereka, dan membahas rencana mereka selanjutnya setelah semua ini terjadi. Lin Tian hanya diam dan tidak terlalu ikut campur, karena dia baru saja datang dan tidak terlalu tahu tentang masalah yang terjadi di dunia dewa. Dan setelah dia pikir, kalau dia harusnya tidak perlu di sana, dia meminta izin untuk keluar dulu kepada ayahnya. Tentu Lin Dong mengizinkan Lin Tian keluar karena memang ini juga tidak ada urusannya dengan Lin Tian. Apalagi sekarang anaknya adalah Kaisar Langit Baru, dan memang tidak pantas untuk dia ikut dengan masalah sekecil ini. Seperti janji Lin Tian, dia langsung pergi menemui Lin Jing yang ada di Sekte Seni Bela Diri. Kakak perempuannya itu langsung memeluk dirinya dengan sangat erat, bahkan dia juga menangis di pelukan Lin Tian. Akhirnya setelah menenangkan Lin Jing, dan berhasil mengusirnya dengan mengatakan kalau dia membawa seorang wanita lagi pulang, membuat Lin Jing langsung berbelok arah menuju ke tempat ibunya. Lin Tian juga bertemu dengan anak angkatnya, yaitu Lin Ruer yang sudah dewasa dan menjadi gadis yang sangat cantik. Lin Ruer yang merindukan ayahnya itu, dia langsung berlari setelah melihat Lin Tian. Dia memeluknya di hadapan banyak murid Sekte Seni Bela Diri yang iri melihatnya. Tentu awalnya mereka tidak tahu siapa pria itu, tapi setelah beberapa murid inti dan dalam memberitahu mereka, wajah mereka langsung menjadi sangat gembira dan bersemangat. Apalagi murid-murid baru yang sangat mengidolakan Lin Tian dan 4 saudaranya yang lain itu. Bahkan para gadis di sana berharap bisa dipeluk oleh Lin Tian juga seperti Lin Ruer. Gadis ayah sudah dewasa, ucap Lin Tian sambil menghelus kepala Lin Ruer. Ayah tahu aku sudah dewasa, tapi masih saja menghelus kepalaku, ucap Lin Ruer agak malu dihelus kepalanya oleh Lin Tian di depan banyak orang. Kenapa kamu bisa malu sekarang? Ayah ingat kalau nakalmu hampir sama dengan paman bayimu dulu, ucap Lin Tian. Lin Tian sangat senang dengan perkembangan anaknya yang sekarang sudah menjadi dewa tingkat rendah tahap awal sekarang. Bisa dibilang, anaknya ini termasuk jenius jika di alam langit juga. Ayah, apa ibu Suanyin bersama dengan ayah?
Tanya Lin Ruer. Iya, dia bersama ayah, dan kebetulan ini bukan tubuh ayah asli, karena tubuh asli ayah tidak bisa turun sekarang, karena masalah di alam langit sangat banyak, jelas Lin Tian kepada Lin Ruer. Ayah, kalau begitu aku pergi menemui ibu dulu, dan tentunya juga ibu baruku, mungkin saja aku akan diberikan hadiah yang bagus, ucap Lin Ruer pergi meninggalkan Lin Tian segera setelah dia tahu kalau dia mempunyai ibu lain lagi. Anak ini, Lin Tian hanya dapat menghela nafas. Dan dia juga langsung masuk ke portal antar benua, dan pergi ke benua barat tepatnya ke Sekta Langit. Di sana saat penjaga melihatnya, mereka tidak terlalu mengenal Lin Tian karena sudah menghilang sangat lama, tapi karena Lin Tian mengeluarkan lencana istana berwarna ungu. Mereka langsung dengan hormat mengizinkan dia lewat. Segera Lin Tian terbang ke puncak di mana tempat ibunya tinggal. Di sana dia melihat ada seorang wanita yang terlihat kurus duduk melamun, ditemani 3 gadis yang cantik tidak kalah dengan Lin Ruer. Melihat Lin Qier yang sangat kurus itu, membuat Lin Tian menghela nafas sedih. Dia langsung turun di belakang Lin Qier dan mendekati wanita itu pelan-pelan. Ibu, Lin Qier yang tadi sedang dihibur oleh Lin Jiali. Di sisi lainnya Lin Lin dan Lin Luer juga sama-sama mencoba membujuk Lin Qier untuk makan. Hanya setelah mendengar suara yang akrab itu, wajah Lin Qier tiba-tiba berubah dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia berbalik dan menatap seorang pria muda dengan senyum manis memandangi dia. Hati Lin Qier sangat bahagia, tapi dia takut semua itu hanya mimpi dan hanya dapat menangis karena sedih. Apakah ini asli? Atau ini hanyalah ilusiku saja? Ucapnya dengan sedih sambil menangis. Lin Tian yang melihat ibu angkatnya ini menangis, membuat hatinya sakit, dan dia dengan lembut memeluk ibunya tersebut di hadapan ketiga gadis yang juga merasa kalau mereka juga bermimpi. Ibu, ini aku Aner, anak ibu. Tentu aku asli, lihat Aner telah memeluk ibu bukan? Ucap Lin Tian dengan lembut. Ini benar kamu nak, ini benar kamu Aner. Lin Qier langsung bahagia saat merasakan kalau tubuh Lin Tian adalah nyata. Dia langsung memeluk Lin Tian dengan erat dan juga menangis di pelukan Lin Tian. Ketiga gadis lainnya juga menangis bahagia saat melihat kalau itu benar-benar adalah Lin Tian yang asli. Sudahlah ibu, ayah bilang kalau ibu jarang makan dan tidak menjaga kesehatan ibu dengan baik, apakah itu benar? Tanya Lin Tian dengan lembut. Siapa bilang? Ayahmu itu hanya asal ngomong saja. Lihat saja setelah dia kembali, akan ibu biarkan dia tidur di luar nanti. Berani sekali dia berbicara aneh kepada anakku, jawab Lin Qier langsung. Lin Jiali dan 2 saudarinya langsung tersenyum kecut. Kakaknya benar-benar menjadikan ayah mereka sebagai kelinci percobaan agar ibu mereka tidak menangis lagi. Akibatnya ketiga gadis itu tahu kalau mungkin setelah Lin Hao kembali, sudah dipastikan dia akan tinggal di luar untuk 1 malam. Anakku, ayo duduk, ceritakan pada ibu apa yang terjadi kepadamu. Dan di mana kamu selama ini? Tanya Lin Qier kepada Lin Tian. Lin Qier menarik Lin Tian untuk duduk dan meminta dia untuk menjelaskan keadaannya selama ini. Tentu Lin Tian menjawab semuanya dengan jujur dengan mengatakan kalau ini hanya klon dia saja, sedangkan tubuh aslinya masih berada di alam langit, karena dia harus memerintah seluruh alam langit. Walau sedikit kecewa karena yang datang hanya klon Lin Tian, tapi tetap saja mendengar kalau anaknya dalam keadaan baik, apalagi dia juga membawa menantu pulang, membuat Lin Qier cukup bahagia dan puas. Kakak adalah kaisar langit. Wah, itu luar biasa, ucap Lin Lin dengan kagum. Iya, aku tidak menyangka kalau kakak begitu hebat. Lin Luer juga ikut memuji Lin Tian seperti Lin Lin. Li Jiali hanya tersenyum mendengar cerita kakaknya itu, dikarenakan dia tahu dimanapun kakaknya berada, dia pasti akan menjadi sosok yang hebat dan luar biasa. Apalagi dia selalu percaya kalau Lin Tian pasti baik-baik saja selama ini sejak Lin Tian menghilang dulu. Jika ada orang yang paling percaya dengannya, maka hanya Lin Jiali orang yang percaya dengan Lin Tian tanpa ragu selama ini. Adikku, apakah kalian berlatih dengan baik selama ini? Tanya Lin Tian sambil tersenyum manis ke arah ketiganya.
Itu. Kakak, sepertinya paman kedua memanggilku. Jadi aku pergi dulu, ucap Lin Jiali tahu kalau kakaknya ingin menguji dia. Tentu dua gadis lain juga tidak mau berlama-lama di sana, karena Lin Tian menanyakan tentang latihan mereka. Yang mana ketiganya lebih senang bermalas-malasan daripada berlatih selama ini. Melihat tiga gadis yang berlari lebih cepat dari kelinci, membuat Lin Tian dan Lin Qier tersenyum menggelengkan kepala mereka. Lihatlah, adikmu ini sangat mirip dengan bayi kecil, ini juga ajaran si kucing nakal itu. Ucap Lin Qier. Aner tahu ibu tenang saja, nanti aku akan menasehati mereka bertiga agar tidak bermalas-malasan lagi untuk berlatih, ucap Lin Tian dengan senyum. Kalau begitu bagus, ayo, bawa ibu ke sekte seni bela diri untuk melihat menantu ibu, ucap Lin Qier berdiri menarik Lin Tian. Ibu, telan pil ini dulu baru kita pergi, jawab Lin Tian tidak berdaya melihat tingkah ibunya yang tidak sabaran itu. Baiklah. Balas Lin Qier. Lin Qier menelan pil yang diberikan Lin Tian, seketika itu juga energi hangat dirasakan oleh Lin Qier yang membuat seluruh kerutan di wajahnya menghilang, dan tubuhnya yang agak lemah telah kembali berenergi daripada sebelumnya. Setelah berhasil menyerap semua energi dari pil itu, akhirnya Lin Tian membawa Lin Qier ke sekte seni bela diri langsung untuk menemui Seng Chuer. Setelah sampai di sana, Lin Tian langsung diusir oleh wanita-wanita tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Sial, di mana kesedihan dan air mata untukku itu? Tanya Lin Tian dalam hatinya melihat kalau ibu-ibunya malah senang dengan menantu baru mereka. Dengan sedih Lin Tian hanya dapat pergi dari sana meninggalkan para wanita yang tertawa sambil mengobrol bahagia. Lin Tian pada akhirnya memilih kembali ke puncak tempat dia tinggal dulu, dan melihat kalau tempat tinggalnya yang sangat bersih, dia merasa senang. Dia pun mencoba berbaring di ayunan tidur sambil menikmati siang hari yang cerah itu. Andai hidup ini bisa sesantai sekarang, ucap Lin Tian memandangi langit yang sangat cerah di hari itu. Dia tersenyum, lalu masuk ke dalam dimensi melahapnya. Di sana terlihat ada dua bentuk, satu besar dan satu kecil sedang dihisap oleh dimensi melahap. Yang kecil itu adalah tulang mayat perak, yang sekarang sudah mulai hilang menjadi debu. Sedangkan laba-laba perak yang terwujud dari meteor pemusnah sudah mulai melemah sejak ditarik ke dalam dimensi melahap oleh Lin Tian. Awalnya dia masih bisa sedikit melawan di dalam dimensi tersebut, sayangnya itu hanya beberapa hari sebelum dia tidak dapat bergerak dan kesadarannya telah melemah. Perbedaan waktu di dalam dimensi melahap cukuplah jauh, karena satu hari di luar, sama dengan 1 bulan di dalam. Hanya tempat ini tidak cocok bagi orang lain untuk berlatih, dikarenakan dimensi ini adalah milik Lin Tian yang digunakan untuk menghisap energi dunia dan energi seluruh makhluk hidup yang masuk ke dalamnya untuk jadi milik Lin Tian sendiri. Kau, laba-laba itu menatap Lin Tian dengan penuh kebencian. Jika dia bisa melawan dan memukul Lin Tian, maka dia berharap bisa membunuh Lin Tian beribu-ribu kali. Jangan terlalu melawan, terima saja nasibmu, ucap Lin Tian dengan senyum memandang laba-laba perak itu. Tuanku pasti akan membunuhmu. Setelah dia pulih dan hidup kembali, maka tidak ada yang dapat melawan, bahkan menahan satu serangan darinya. Ucap laba-laba tersebut. Laba-laba itu berteriak dengan marah kepada Lin Tian dengan kata-kata yang jelas mengancam Lin Tian dengan nama tuannya. Aku tidak pernah takut dengan tuanmu. Oh iya, aku telah mulai memurnikanmu bukan? Energi ini benar-benar luar biasa, jika aku bisa memurnikan 2 atau 3 darimu, mungkin aku bisa mencapai tingkat setengah dewa kaisar dengan sekali usaha, ucap Lin Tian dengan senyum puas di wajahnya. Laba-laba hitam bergetar karena sangat marah, di hatinya ada sedikit penyesalan, karena telah datang dan membuat masalah dengan pria muda yang begitu tak tahu malu ini. Tapi bagaimana bisa dia tahu kalau pria ini mempunyai elemen yang paling ditakuti oleh para sukunya? Kau. Wajah laba-laba hitam itu semakin memburuk karena marah. Sayangnya kesadaran yang dia punya sudah mulai menghilang, dan pada akhirnya kesadarannya benar-benar menghilang dengan kebencian tak terbatas. Jika benar makhluk seperti ini masih ada banyak di alam langit,
atau dunia dewa ini, maka ini akan menjadi bencana besar bila saat itu datang, pikir Lin Tian serius. Lin Tian menghela nafas pada akhirnya dan kembali ke dunia luar, tanpa mempedulikan lagi meteor yang sudah hilang kesadarannya itu. Di luar dia melihat kalau anak angkatnya Lin Ruer berusaha menyadarkannya beberapa kali. "Ayah, bangun, kenapa malah tidur di sini?" ucap Lin Ruer memanggil-manggil Lin Tian dengan kesal. Ada apa? Kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil?" "Oh iya, gadisku ini memang gadis kecil," ucap Lin Tian tersenyum melihat Lin Ruer. Ayah, Ibu Seng mengatakan kalau ayah mempunyai banyak benda bagus. Mana oleh-oleh buat Ruer ayah?" ucap Ruer. Lin Ruer terlihat protes dan ingin meminta sesuatu kepada Lin Tian. Lin Tian tahu meski dia telah tumbuh dewasa, namanya juga seorang gadis, pasti akan selalu menempel kepada ayahnya, dan anak ini hanya berani meminta kepada ayahnya dibandingkan kepada para ibunya. "Kenapa tidak minta pada kedua ibumu saja?" tanya Lin Tian bercanda. "Ayah, bagaimana bisa aku meminta kepada ibu? Ayah apa tidak menyayangiku lagi?" tanya Lin Ruer dengan wajah sedih. Kamu benar-benar pintar untuk membujuk ayah," ucap Lin Tian mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Lin Ruer. "Hehehe, terima kasih ayah. Aku sayang ayah," ucap Lin Ruer setelah menerima cincin dari Lin Tian. Dia juga mencium pipi Lin Tian dan langsung pergi meninggalkan Lin Tian tanpa pamit. Beginilah seorang anak perempuan, setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, maka ayahnya langsung dilupakan, ucap Lin Tian menghela nafas memandang anaknya itu. Dia kembali menutup matanya dan beristirahat di ayunan itu, sambil menikmati udara di puncak rumahnya itu. Hanya setelah sorelah dia baru bangun dan pergi menemui ayah dan dua pamannya. "Bagaimana ayah?" tanya Lin Tian. "Semuanya baik-baik saja untuk sekarang. Tapi ayah masih tidak tahu apakah kelompok itu masih akan menyerang atau tidak," jawab Lin Dong. "Biarkan saja, jika mereka menyerang, kita lawan saja," ucap Lin Biao. "Iya, benar," kata saudara kedua, tambah Lin Xiao saudara ketiga Lin Dong. "Oh iya ayah, ada yang ingin aku tunjukkan padamu, ayo ayah gunakan kesadaran ilahimu," ucap Lin Tian kepada Lin Dong. Lin Dong langsung mengeluarkan kesadaran ilahinya untuk masuk ke dalam ruang kesadaran Lin Tian. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.